Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Para pembelajar telaah drama kelas A, B, C, D, selamat bertemu kembali dengan saya meskipun hanya secara virtual. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dalam segala keterbatasan yang ada. Hari ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan beberapa hal terkait dengan tekstur dan struktur drama sebagai salah satu cara bagi kita untuk melakukan telaah drama. Saya mohon maaf sebelumnya jika cara saya menjelaskan mungkin agak cepat dan tidak semuanya saya jelaskan secara detail. Tapi yang pasti PPT yang saya sampaikan akan saya taruh di aula, teman-teman bisa mempelajari sendiri dan sedapat mungkin mengakses sumber belajar yang lain supaya penguasaan terkait dengan telaah drama yang menggunakan struktur dan tekstur ini dapat berjalan dengan maksimal. Jadi unsur-unsur yang membina teks drama itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan tekstur dan yang kedua yang disebut dengan struktur. Tekstur itu adalah unsur-unsur yang membangun drama. Tentu saja sebagaimana yang saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bedanya drama dengan puisi dan prosa itu pada teksturnya yang didominasi oleh dialog. Dialog merupakan unsur tekstur dominan yang membangun sastra drama. Bahkan dapat dikatakan hampir semua bangunan di dalam drama itu ditopang oleh dialog-dialog yang dilakukan oleh para tokoh. Yang kedua adalah stage direction atau kramagung atau juga yang disebut dengan teks samping, yakni petunjuk pementasan yang bisa berupa petunjuk pementasan bagi aktor untuk mengekspresikan apa yang didialogkan, bisa juga petunjuk pementasan bagi sutradara untuk menafsirkan teks. Jadi biasanya di masing-masing naskah drama itu ada yang disebut dengan stage direction, tapi tidak semua ada, karena sangat tergantung dari mazhab yang dianut oleh penulis naskah itu. Ada naskah drama yang sangat lengkap stage directionnya, ada naskah drama yang bahkan tidak ada sama sekali stage directionnya, karena memang yaitu tadi sama dengan genre puisi. Di dalam menciptakan karya sastra berbentuk drama, masing-masing pengarang biasanya juga punya ideologi dan terikat dengan kontekstualisasi zaman ketika dia berkarya. Yang ketiga, tekstur itu yang disebut dengan narasi. Secara sederhana, narasi yang dimaksud di sini ada beberapa kemungkinan. Pertama adalah narasi yang dihadirkan oleh penerbit dan atau penulisnya melalui bagian dari batang tubuh naskah drama yang mengawali atau mengakhiri yang biasanya disebut dengan prolog, epilog. Tapi sekali lagi tidak semuanya ada. Prolog itu di bagian awal naskah drama, epilog di bagian akhir naskah drama. Selain itu juga ada narasi yang memang dihadirkan di tengah-tengah dialog, meskipun tidak banyak biasanya, karena yang dominan adalah dialog. Dan yang ketiga yang dimaksud dengan narasi adalah ketika kita selesai membaca dialog, kita mundur ke belakang, maka ada inti cerita, ada unsur alur, ada unsur pembabakan dan sebagainya. Kisah di dalam drama itu yang disebut dengan narasi. Kemudian yang berikutnya selain tekstur ada yang disebut dengan struktur. Tentu kawan-kawan sudah kenal dengan unsur-unsur ini sejak sekolah menengah. Ada tokoh, ada alur dramatik, ada latar, ada tema, dan ada gaya. Dalam kesempatan ini sekali lagi karena waktunya terbatas, mohon maaf tidak dapat saya jelaskan secara rigid. Tetapi beberapa hal yang penting akan saya sampaikan. Nanti
untuk hal-hal yang belum jelas, kawan-kawan bisa menggali kembali di dalam forum yang akan kita lengkapi di dalam perkuliahan kita. Jadi dialog itu ada beberapa. Kalau secara sederhana dibedakan menjadi dua, dialog itu sendiri dan monolog. Yang dialog tidak perlu saya terangkan lagi, yang monolog itu dibedakan menjadi tiga. Ada monolog itu sendiri, ada yang disebut dengan aside, dan ada yang disebut dengan soliloquy. Jadi kalau seorang aktor berbicara sendiri tentang masa lalu yang sudah dia ketahui, itu namanya monolog. Sementara kalau seorang aktor berbicara sendiri, tetapi apa yang dia sampaikan sebenarnya untuk menyapa penontonnya, menyapa pembacanya, itu namanya aside. Nanti bisa dilihat di contoh-contoh sastra drama yang teman-teman baca, yang sudah saya wajibkan 5 dibaca itu. Dan yang terakhir soliloquy itu adalah dialog monolog seorang aktor ketika dia dalam beberapa hal menceritakan hal-hal yang akan terjadi di masa datang dalam kisah yang dihadirkan. Sebagai contoh, kalau kita membaca naskah drama Perahu Retaknya M.H. Ainun Najib, itu kan settingnya abad 16. Tetapi aktornya beberapa kali membicarakan relasi antara negara, agama, dan bangsa di masa yang akan datang ketika Indonesia sudah ada. Padahal Indonesia ada ketika abad 20. Abad 19, abad 20 artinya setting ceritanya abad 16, tetapi seolah-olah aktor tahu banyak tentang peristiwa abad 20. Ini namanya soliloquy. Nah, fungsi dialog dalam lakon ini nanti kawan-kawan bisa baca sekali lagi. Yang akan saya jelaskan itu terutama adalah yang keempat. Kalau memberikan informasi pasti, membangun perwatakan, teman-teman sudah pernah saya terangkan bahwa dialog tokoh dalam drama itu bersifat tipologis. Kalau saya kebetulan acting jadi seorang yang berwibawa, maka nada yang saya pilih juga harus nada tipologi orang yang berwibawa. Demikian juga sebaliknya, kalau saya sedang acting untuk orang yang culas, curang, penuh tipu daya, maka pilihan nada yang saya ambil juga tipologi orang yang curang, culas, dan sebagainya. Jadi dialog itu sudah sejak awal memberikan informasi. Kalau saya sedang acting sebagai dosen misalnya, maka secara serta-merta yang nonton harus tahu tanpa dijelaskan bahwa yang tampil di atas panggung itu adalah dosen. Jadi tampilannya misalnya harus formal, menggunakan kacamata tebal, kemudian cara bacanya tidak langsung, jalan-jalan di depan kelas dan sebagainya. Itu contoh dialog yang memberikan informasi, membangun perwatakan dan sebagainya. Menggerakkan alur pasti bahwa dialog itu menimbulkan konflik, dan dari konflik itu nanti akan membangun alur. Yang perlu saya terangkan yang nomor 4, membangun nada dasar. Setiap naskah drama itu ada nada dasarnya. Ada yang memberitahu saja, ada yang mengajak, ada yang mempersuasi, ada yang mengagitasi, ada yang menyindir, ada yang mengkritik. Dialog-dialog itu nanti akan kelihatan. Kalau memang nada dasarnya sejak awal itu merupakan drama yang mengkritik pemerintah misalnya, pasti pilihan-pilihan katanya dalam dialog itu akan menunjukkan nada dasar itu. Tapi kalau dakwah, ajakan, persuasi, tentu akan berbeda lagi. Agitasi, mengajak demonstrasi misalnya, tentu juga akan berbeda lagi. Jadi nada dasar yang dimaksud di situ adalah nada dasar dari naskah drama itu. Dialog membantu penulis untuk menjelaskan nada dasar drama bersangkutan. Nah, terkait dengan penokohan, saya pikir tidak terlalu banyak yang perlu saya sampaikan. Hanya yang perlu kawan-kawan pahami sekali lagi, penokohan di dalam drama itu berbeda dengan penokohan di dalam prosa dan puisi. Mengapa? Saya pernah menyampaikan bahwa di dalam drama semua tokoh itu penting, sehingga
Tugas kita bukan mencari siapa tokoh utama, siapa tokoh bawahan. Yang ada adalah kelompok protagonis dan kelompok antagonis. Ada kelompok yang membawa ide tertentu dan ada kelompok yang menentang ide tertentu. Jadi kata-kata di dalam lakon, di dalam naskah drama tidak ada tokoh utama, maksudnya itu semua tokoh adalah tokoh utama. Memang tetap ada tokoh yang pasti lebih dominan menggerakkan alur, tetapi tidak bermakna tokoh yang tidak dominan menggerakkan alur hanya merupakan pelengkap penderita. Dia tetap penting, dia tetap fungsional untuk membantu menyampaikan ide dasar yang disampaikan oleh penulisnya. Nah, kawan-kawan kalau melakukan telaah drama dari sisi penokohan dapat dilihat dari berbagai hal seperti yang sudah saya sampaikan di PPT. Sekali lagi kawan-kawan nanti bisa mempertajam dari penjelasan saya jika ada hal yang tidak jelas dari PPT ini. Dimensi tokoh bisa dilihat dari dimensi fisiologis, sosiologis, dan juga psikologisnya. Ini sekali lagi, biasanya tokoh-tokoh dalam drama itu semuanya tipologis. Orang yang iri dengki misalnya, itu biasanya ditampilkan, mohon maaf, cenderung susah gemuk. Karena tipologinya seperti itu. Apakah benar bahwa orang yang kurus itu dengki? Kan tidak selalu benar. Tetapi tokoh itu di dalam drama harus tipologis. Bahwa suara bariton, suara ngebass itu untuk orang yang berwibawa, untuk para ustadz, para penceramah dan sebagainya. Sementara yang nadanya cempreng, kalau yang suka lihat wayang, Durna itu menjadi sangat tipologis suaranya. Semua dalang seolah-olah sepakat bahwa Durna nada dasarnya seperti ini. Kira-kira begitu. Nah, ini nanti kawan-kawan baca sendiri bahwa ada yang disebut dengan tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan peran pembantu. Tapi sekali lagi, ini hanya merupakan pembagian karena pada dasarnya semua tokoh di dalam drama itu menjadi sangat penting. Nah, yang ini alur. Ini saya banyak mendapatkan pertanyaan ketika menjelaskan materi ini. Saya ingin mengingatkan sebelum pertemuan ini saya pernah menyampaikan dan mata kuliah lain, terutama filsafat, sudah menjelaskan bahwa ada 3 gelombang perkembangan peradaban dan kebudayaan kalau disimplifikasikan. Ada zaman klasik, ada zaman modern, dan ada zaman postmodern. Yang ada di layar itu hanya yang klasik dan modern. Yang postmodern sengaja tidak saya tuliskan karena ini sangat banyak varian-variannya. Apalagi kita sangat memahami bahwa postmodern itu sendiri menghilangkan unsur pusat. Jadi masing-masing independen, tidak tergantung kepada salah satu situs dominan yang mempengaruhi perkembangannya. Nah, yang klasik itu kita menggunakan modelnya Aristoteles. Ada protasis, artinya pengantar, ada epitasio, jadi mulai naik, ada katastasis, itu puncaknya, dan ada katastrop, itu terkait dengan persoalan simpulan atau penurunannya. Sementara dalam drama modern, Gustav Freytag itu memberikan penjelasan tentang exposition, penjelasannya, complication, mulai muncul kerumitan-kerumitan dari dialog yang dihadirkan, klimaks, puncak dari konflik yang ada, resolution berarti mulai ada penurunan, conclusion itu berarti ada simpulannya, di mana ada katastrof dan ada denouement, ada pelerian dan ada happy ending. Jadi ini terkait dengan persoalan simpulan yang dibedakan dengan Aristoteles yang hanya satu, kalau di sini ada 2, ada bisa happy ending, bisa sad ending. Kemudian setting, ini juga perlu saya terangkan serba sedikit. Sekali lagi, waktunya sangat terbatas, pasti akan ada banyak yang protes karena materinya kok cepet sekali gitu ya. Aspek waktu perlu disampaikan, ada fable time, ada narrative time. Contoh yang paling gampang sekali lagi adalah Praurta. Ada waktu cerita. Waktu cerita di situ ada abad 16. Itu fable time.
ada narrative time, waktu penceritaan. Penceritaannya kan sekarang ini, abad 20, 21. Dan waktu yang dibutuhkan untuk menceritakan peristiwa silang sengkarut relasi antara negara, bangsa, dan agama waktu Mataram berdiri itu berlangsung cukup lama. Tapi kemudian dikrayet, diperas untuk pentas 90 menit. Itu namanya narrative time. Ya, jadi settingnya kira-kira maksudnya seperti itu. Nah, tema di dalam drama itu tidak sama dengan tema di dalam puisi dan prosa. Tema di dalam drama disebut dengan premis. Artinya sesuatu yang memang ditawarkan oleh penulisnya. Ingat bahwa semua karya drama itu bersifat ideologis. Karena bersifat ideologis berarti ada premis tertentu yang ingin ditawarkan, yang di dalamnya sebenarnya di balik dialog-dialog yang ada justifikasi. Ada pembenaran-pembenaran bahwa ide dari penulisnya itulah yang paling hebat, yang paling baik, yang paling bagus dan sebagainya. Jadi ada usaha untuk mempengaruhi di situ. Jadi premis itu lebih ke arah tidak sekedar mengangkat topik tertentu, tapi juga ada intensi di balik topik yang ada. Amanat tidak perlu saya terangkan, nanti dibaca sendiri. Nah, ini gaya. Saya perlu menerangkan gaya. Gaya yang dimaksud di dalam drama itu tidak sama dengan gaya seperti yang teman-teman pelajari waktu SMA, misalnya hiperbola, eufemisme, dan sebagainya. Gaya yang dimaksud di sini adalah gaya penggarapan naskah. Kalau secara gampang dan sederhana kita simplifikasikan, ada gaya realis seperti yang ditempuh oleh teater saya dramaturgi misalnya. Ada gaya surrealis yang banyak ditempuh oleh kawan-kawan Gapus untuk menghasilkan karya. Atau jalan tengah seperti yang ditempuh oleh teater saya juga Mata Angin misalnya. Jadi gaya itu bukan gaya bahasa tapi gaya penggarapan teks. Ada banyak mazhab dan kawan-kawan bisa mencari di sumber belajar yang berwibawa, e-book maupun di jurnal-jurnal yang memang punya kompetensi untuk menjelaskan itu. Narasi sudah saya terangkan tadi dan saya pikir materi saya cukup sampai di sini. Pasti sekali lagi tidak akan lengkap sebagaimana pertemuan offline, tetapi saya harapkan cukup membantu untuk menjelaskan PowerPoint yang saya bagikan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.